Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatang Tajmudin, guru Madrasah Aliyah Darul Hikmah Sukawangi, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan ini juga saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 batch 2 di LPTK Winsi Samarinda. Saat ini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini Bapak bisa kembali melanjutkan aktivitas pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas yang saya sangat banggakan, kelas 10-2. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dalam belajar hari ini. Pada kesempatan hari ini sebelum kita belajar ya, coba dicek dulu kesiapan kita belajar, kursinya, kemudian duduknya, apakah sudah nyaman atau masih kurang nyaman. Silakan dibuat nyaman terlebih dahulu. Kemudian juga silakan dicek alat tulisnya ya, dibuka berbagai media yang akan kita pergunakan pada kesempatan pembelajaran hari ini. Oke. Baik. Selanjutnya sebelum kita belajar ya, kita cek dulu keadaan hari ini ya. Saya kira pada kesempatan hari ini kursinya full ya, semuanya terisi. Artinya semua siswa yang ada di kelas 10-2 hadir. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, saya cek sekali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Seberapa semangat? Siap semangat. Seberapa semangat? 100% semangat. Luar biasa. Spirit sukses. Saya bisa. Anda bisa, kita luar biasa. Cek sekali lagi. Spirit sukses. Saya bisa. Anda bisa, kita luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Anda semuanya. Ini memang kelas yang luar biasa, kelas yang hebat.
Selanjutnya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa, Bapak berharap silakan ketua kelas untuk maju ke depan. Ketua kelas maju ke depan. Ini di samping Bapak di sini. Ya. Coba hari ini pimpin untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. Baik, duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berbaca doa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Berbaca doa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, pada kesempatan hari ini sebelum kita belajar, kita akan coba nyanyikan satu lagu wajib nasional sebagai bentuk motivasi kita agar kita terinspirasi, agar kita lebih semangat dalam pembelajaran. Semuanya Bapak persilakan untuk berdiri. Silakan sikap yang baik, sikap sempurna yang baik. Kemudian kita akan coba untuk menyanyikan lagu wajib Tanah Airku ciptaan Ibu Sun. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Tepuk tangan untuk kita semuanya, silakan boleh duduk kembali. Seperti lagu Tanah Airku, lirik kata-katanya itu luar biasa indah. Memang kalau kata-kata ya kemudian disusun secara rapi, bukan hanya bisa menghasilkan karya yang luar biasa seperti lagu barusan, tetapi juga akan bisa menggetarkan hati kita. Kita coba untuk hari ini buktikan dengan petikan kalimat yang membuat Anda hari ini terinspirasi. Ada yang berani? Siap, saya Pak. Oke, silakan berdiri Sindidah. Jangan pikirkan apa yang telah orang lain berikan kepada kita, tapi berpikirlah apa yang telah kita berikan kepada orang lain. John F. Kennedy. Oke, tepuk tangan, cerdas sekali. Cerdas sekali, luar biasa. Hati ini tergetar dengan kalimat yang barusan disampaikan, apalagi barusan kutipan dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Selanjutnya ada lagi gak yang bisa menyampaikan atau petikan kalimat yang membuat Anda terinspirasi hari ini? Saya Pak. Silakan, Agus boleh berdiri. Masa muda adalah masa yang berapi-api. Haji Irama. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Luar biasa, cerdas sekali. Ya,
sekali lagi mudah-mudahan hari ini kita semangat, hari ini kita banyak inspirasi yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan dulu ya persepsi atau pertanyaan-pertanyaan untuk mengingat pembahasan yang telah kita kemarin laksanakan ya. Pada kesempatan kemarin kita belajar tentang substansi dan strategi dakwah Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu Al-Khulafa Abu Bakar As-Siddiq atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bapak akan bertanya kepada Anda semuanya ya untuk mengingat kembali pembahasan yang telah kita bahas di minggu kemarin. Silakan perhatikan baik-baik pertanyaan Bapak. Yang bisa acungkan tangan terlebih dahulu, kemudian Bapak nanti akan mempersilahkan Anda untuk menjawab. Pertanyaan pertama, nih perhatikan baik-baik. Di manakah tempat dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? Acungkan tangannya. Saya Pak, Silakan Amel. di Sakifah Bani Syaidah. Cerdas sekali, kasih tepuk tangan. Luar biasa. Sakifah Bani Saidah itu adalah tempat dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan untuk mengingat ya pembelajaran kita di minggu kemarin. Pertanyaan yang kedua, ya pertanyaannya adalah, ini perhatikan baik-baik. Berapa lamakah masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq? Ayo coba acungkan tangannya. Saya Pak, Ya silakan. 2 tahun, 4 bulan, 10 hari. Sekali lagi. 2 tahun, 2 tahun 4 bulan. 4 bulan. Cerdas sekali, tepuk tangan. Ini luar biasa. Memang hebat sekali ya kelas ini. Itu adalah pembahasan kita di minggu kemarin. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kita akan mengkaji atau membahas satu materi lanjutan dari pembahasan minggu kemarin. Nah, kita akan bahas dulu capaian pembelajarannya. Jadi pada kesempatan hari ini, capaian pembelajarannya adalah nanti peserta didik atau Anda diharapkan untuk mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Al-Khulafaur Rasyidin. Wabil khusus ini adalah tentang Khalifah Umar bin Khattab sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin ya. Kemudian tujuan pembelajarannya jelas di sini kita harus bisa nanti menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di sini kita harus mampu menganalisis proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kebijakan dan prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Itu jadi ada 2 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini yang diharapkan pada kesempatan pembelajaran hari ini kita mampu untuk mencapai KKTP tersebut. Baik, untuk selanjutnya ya, sebelum kita ke bagian inti dari pembelajaran hari ini mohon silakan duduknya lebih dibuat nyaman terlebih dahulu ya, karena Bapak akan memberikan sebuah tontonan atau video yang harus kita simak, yang harus kita perhatikan, yang kemudian nanti dari video tersebut Anda harus bisa memberikan sebuah bentuk penilaian atau pernyataan ataupun hal yang mungkin menurut Anda harus ditanyakan ya. Nah, maka silakan duduknya yang rapi, yang nyaman terlebih dahulu. Hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL terintegrasi dengan mind mapping ya. Jadi metode PBL ini adalah metode berbasis masalah atau berorientasi masalah. Oke, kita akan mulai. Silakan perhatikan baik-baik semuanya. Kita akan menonton dulu video yang akan Bapak putar untuk hari ini.
Baik, silakan simak baik-baik. Catat bagian-bagian yang terpenting menurut Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimahumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah wafatnya Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu dan pernyataan film Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya yang berjudul Uyun al-Hikayat min Qasas as-Sholihin wa Nawadir asy-Syahidin mengutip kesaksian Usaid bin Safwan pada saat Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Usaid bin Safwan adalah seorang yang pernah hidup pada masa Rasulullah SAW. Dia berkisah ketika Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, maka Madinah pun tergetar karena tangisan penduduknya, sebagaimana halnya saat Rasulullah SAW wafat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang dengan tergopoh sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Sayyidina Ali berkata, pada hari ini terputuslah kekhalifahan dari Nabi, hingga dia sampai di rumah tempat disemayamkan jenazah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun berkata, semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang yang selalu bersama Rasulullah SAW, menjadi sahabat dekatnya, tempat dirinya mendapatkan ketenangan, orang kepercayaannya, tempat beliau menaruh rahasianya, dan teman musyawarahnya. Engkau adalah orang yang pertama masuk Islam, orang yang paling ikhlas keimanannya, orang yang paling kuat keyakinannya, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling kaya dalam agama Allah. Oke, cukup ya. Baik, setelah kita menyimak video tersebut, tentunya banyak hal yang mungkin bisa kita jadikan pertanyaan. Ya, saya coba cek dari hasil Anda menyimak video tersebut, menonton video tersebut, ada pertanyaan gak yang menurut Anda itu penasaran nih kalau misalkan hari ini tidak ditanyakan? Coba silakan acungkan tangannya terlebih dahulu. Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya dari hasil? Ya, silakan. Bagaimana kebijakan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah? Bagaimana kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah? Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang bagus sekali. Kemudian yang kedua, silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan Rio. Bagaimana proses pengangkatan khalifah setelah wafatnya Abu Bakar? Bagaimana proses pengangkatan khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat? Kasih tepuk tangan. Ini pertanyaannya pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang cerdas-cerdas, ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pertanyaan yang kedua tadi disampaikan yaitu bagaimana kebijakan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ya, itu adalah pertanyaan yang kita dapat hari ini setelah kita menonton, setelah kita menyimak video yang telah barusan kita tonton bersama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bagi kelompok, ya. Kita akan bagi kelompok. Siap? Siap. Oke. Nah, supaya kita tidak ada unsur diskriminasi, ya, Bapak akan mengelompokkan kita semuanya dengan aplikasi, ya, Wheel of Name di sini, ya, dalam bentuk spin. Oke, Bapak sudah memunculkan nama-nama Anda semuanya, ya. Nah, di sini sudah muat nama semuanya. Kemudian kita akan coba spin.
jangan kita spin ya. Yang keluar nanti Bapak akan arahkan untuk masuk ke kelompok berapa. Kita akan buat 3 kelompok. Ini untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang pertama kita akan coba cek. Nih, siapa yang keluar? Kira-kira siapa ya? Ya, ternyata kelompok yang pertama adalah Elis Trisnawati ya, masuk kelompok yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2 nih. Kita akan cari untuk kelompok 2. Siapa nih kira-kira? Ini untuk kelompok 2. Ternyata untuk kelompok 2 yang pertama adalah nih, masih berputar. Windiana ada di kelompok 2 ya. Windiana masuk ke kelompok 2. Kemudian kita akan mengelompokkan di kelompok yang ketiga ya. Kita akan coba putar ya. Ini adalah anggota untuk kelompok 3. Siapa ya kira-kira? Ternyata adalah Tita Kartika masuk di kelompok 3. Nah, oke. Bapak kira semuanya sudah masuk dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan sekarang ya untuk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduknya disesuaikan saja. Ya, disesuaikan. Baik, kita sudah duduk berkelompok sesuai dengan tadi arahan Bapak bahwa untuk hari ini ya, silakan mencari informasi, mencari jawaban dari 2 pertanyaan yang tadi telah diajukan ketika selesai menonton video pembelajaran. Pertanyaan yang pertama tadi kita ingat bahwa pertanyaannya itu adalah apa tadi? Bagaimana proses pengangkatan khalifah setelah Abu Bakar wafat? Kemudian yang kedua adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Silakan 2 pertanyaan itu jawab melalui peta konsep yang nanti peta konsepnya harus kita presentasikan per masing-masing kelompok. Bapak sudah siapkan kertasnya buat di kertas ini ya, peta konsepnya. Kemudian cari informasinya dari berbagai media ya. Ada HP kan semuanya? Nah, silakan cari informasi menggunakan HP-nya ya, masuk atau akses ke internet, cari 2 pertanyaan tersebut. Ataupun kita gunakan media lain, yaitu adalah buku paket yang telah kita bagikan tadi. Ya, sudah paham? Oke, kalau sudah paham silakan untuk bekerja dari mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengerjaan kelompok ini tadi kan ada 2 pertanyaan. Saya akan bagi 2. Siapa yang menjawab pertanyaan yang pertama dan siapa yang menjawab akan pertanyaan yang kedua. Terus kita akan dibuat langsung ke peta konsep. Yang pertanyaan yang pertama dijawab oleh Kapita ya, Kapita Euli. Yang kedua dijawab oleh Tita ya. Untuk kelompok 1 ada masalah dalam pengerjaannya? Tidak ada? Lancar semuanya? Bisa ya? Oke, silakan setelah dibuat peta konsepnya nanti kita akan presentasi. Nah, itu kalau sudah sudah dirapihkan, itu sudah bagus kelihatannya. Tinggal dipasang nanti ya. Gimana pengerjaan kelompoknya? Lancar? Lancar. Ada yang mesti Bapak bantu nggak? Atau semuanya sudah paham nih maksudnya? Paham ya?
Paham ya? Nah, itu digunting yang rapi, kemudian nanti ditempel, kita nanti akan presentasikan di depan kelas kita ya. Siapkan satu orang nanti, siapa kira-kira yang akan presentasi ya. Baik, anak-anak semuanya, Bapak sudah siapkan media di papan tulis ini untuk kita nanti tempel peta konsep yang telah kita buat ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 berwarna apa ya, warna apa sih? Biru ya. Untuk kelompok 2 berwarna kuning dan untuk kelompok 3 berwarna pink. Silakan dibantu oleh 2 orang atau misalkan satu orang atau dibantu oleh 2 orang. Silakan untuk ke depan buat peta konsep yang telah dibuat oleh kelompoknya masing-masing. Silakan maju ke depan. Kelompok 2 mana? Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Kemudian tempelkan peta konsepnya atau hasil karyanya. Kita kasih semangat untuk teman-teman kita. Boleh tepuk tangan. Ya. Ini adalah hasil karya yang luar biasa untuk kesempatan hari ini. Ya, baik anak-anak, semuanya sudah selesai mengerjakannya ya. Kita lihat di papan tulis ini sudah semuanya bagus, rapi, peta konsepnya luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya lebih dahulu. Nah, selanjutnya ya, setelah kita membuat peta konsep ini, Bapak akan meminta dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya ya. Apa yang ada dalam peta konsep, kemudian dijelaskan materi-materi yang ada dalam peta konsep ini. Baik, untuk presentasi hari ini kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Agus. Silakan Agus untuk ke depan. Ya, tepuk tangan untuk Agus. Ya. Silakan presentasikan peta konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang substansi dan strategi dakwah Islam periode Al-Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Untuk yang pertama yaitu biografi Umar bin Khattab. Nama asli beliau yaitu Umar bin Khattab, lahir pada tahun 582. Ayahnya bernama Khattab bin Nufil, sedangkan ibunya yaitu Hantamah binti Hisham. Lalu beliau meninggal pada tanggal 3 November 644 Masehi. Dan beliau berkuasa atau menjabat sebagai Al-Khulafaur Rasyidin dari tanggal 23 Agustus 634 sampai dengan 3 November tahun 644. Lalu untuk penerusnya setelah beliau yaitu Utsman bin Affan. Lalu untuk yang kedua yaitu proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Untuk proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah yaitu melalui wasiat yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar sebelum meninggal pada tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Yang pertama, libur pada hari Jumat. Lalu yang kedua, kalender Islam. Yang ketiga adalah sholat tarawih berjamaah. Yang keempat, pendidikan dan lembaga kajian Al-Quran. Yang kelima, menerangi Masjidil Haram dengan lampu. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan untuk Agus.
Silakan kembali ke tempat. Agus, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Baik, mohon untuk diperhatikan semuanya ya. Setelah tadi kita menyaksikan kemudian memperhatikan secara seksama dari presentasi masing-masing kelompok, silakan perhatikan slide yang sudah Bapak munculkan ya. Kita akan coba penguatan materi yang kita bahas hari ini. Tadi dipertanyakan bagaimana proses pengangkatan khalifah setelah Abu Bakar wafat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika masa sakitnya beliau mengajak musyawarah ya dengan beberapa pembesar Islam termasuk kaum muslimin ya tentang kepemimpinan umat Islam setelah beliau wafat. Kemudian selanjutnya ya, dari yang diajak musyawarah tidak ada satu pun orang yang sanggup menerima amanah tersebut. Sehingga pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif menyampaikan nama kepada kaum muslimin. Nama tersebut adalah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab diajukan sebagai seorang khalifah oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian para sahabat, para pembesar-besar Islam semuanya menyepakati dan menyetujui. Dan pada akhirnya kemudian Umar bin Khattab dibaiat oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tuh penguatan yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan diperhatikan slide-nya. Bahwa kebijakan ataupun prestasi Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Yang pertama, ya, beliau bisa membentuk pemerintahan yang adil, berwibawa dan disegani. Kemudian yang kedua adalah Futuhat Islamiyah atau penyebar luasan kekuasaan Islam. Bahkan pada penyebar luasan kekuasaan Islam ini, Islam sampai ke negeri Persia. Kemudian selanjutnya Umar bin Khattab juga adalah khalifah yang menentukan kalender Hijriah, yang dimulai pada mulainya hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian selanjutnya yang mencantumkan lafaz as-salatu khairum minan naum ketika di waktu sholat subuh, itu juga berdasar kebijakan Khalifah Umar bin Khattab. Dan satu lagi adalah yaitu mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga untuk mengurus administrasi keuangan pemerintahan agama Islam. Nah, itu adalah poin-poin terpenting yang harus kita pahami hari ini. Dapat dimengerti? Siap? Oke, paham? Oke. Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan pembelajaran dengan silakan Anda kembali terlebih dahulu ke tempat duduk yang semula. Silakan. Baik anak-anak semuanya, pembahasan materi kita telah bahas bersama. Paham gak sampai di sini? Kalau paham, kita akan coba tes pemahamannya dengan asesmen atau penilaian. Hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan melakukan asesmen. Asesmennya adalah Anda nanti harus menjawab pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda ya. Jumlah pertanyaannya 20 seputar tentang materi yang barusan kita bahas, yaitu materi kekhalifahan Umar bin Khattab. Silakan KM untuk maju ke depan, bantu Bapak untuk membagikan soal yang akan kita bahas atau yang kita kerjakan hari ini. Silakan dibagi satu orang. Siapkan bolpennya ya. Ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk mengerjakan asesmen ini. Ya, sebelum mengerjakan jangan lupa berdoa ya. Minimalnya kita bismillah terlebih dahulu, kemudian kerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan langsung dikerjakan. Individu ya, tidak bekerja sama pengerjaannya. Silakan kerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Silakan
hasilnya dikumpulkan kembali. Mohon untuk dibantu KM untuk mengumpulkan hasil dari pengerjaan asesmen yang telah dikerjakan oleh Anda semuanya. Ya. Bagaimana, bisa menjawab soalnya? Bisa. Insya Allah, alhamdulillah ya. Silakan dikumpulkan semuanya. Terima kasih Pak KM. Ya, untuk selanjutnya ya, pembelajaran telah kita laksanakan semuanya ya. Jangan lupa untuk minggu depan insya Allah kita akan membahas satu materi yang menarik, yaitu adalah kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, kekhalifahan Umar bin Khattab pada kesempatan hari ini yang kita bahas tentunya memberikan sebuah makna atau memberikan sebuah pembelajaran untuk kita semuanya, terutama adalah Umar mengajarkan sebagai seorang pemimpin yang harus tegas, yang harus berani mengambil sikap, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita tentunya dalam kehidupan sehari-hari harus tegas juga, harus mampu juga membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak harus kita bela, harus kita laksanakan, dan yang batil harus kita jauhi dan harus kita usir dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan kita sendiri. Baik, selanjutnya terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking dulu terlebih dahulu atau permainan game ya. Silakan Anda semuanya berdiri. Ya. Silakan saling berhadapan. Kita akan melakukan permainan hitam dan hijau. Ya. Nanti ada konsekuensinya. Ada yang kebagian? Ada yang tidak kebagian? Ya. Tidak ada semuanya. Semuanya terbagi ya. Oke, tangannya sesuai dengan arahan saya. Silakan tangannya kayak semacam mau berjabat tangan. Tapi kasih jarak ya sekitar 1 jengkal. Nah, kalau yang hijau, ini orang-orang yang hijau itu silakan acungkan tangannya, berarti orang yang menghadap ke arah sana. Ya, semuanya itu adalah hijau ya. Yang hitam adalah yang dilawan arahnya. Sudah disepakati yang hitam, yang hijaunya ya. Nah, kalau Bapak bilang hijau, berarti yang hijau menampar tangan yang hitam. Yang hitam berarti harus menghindar. Ada penskoran 3 kali kemenangan. Yang kalah tentunya akan mendapatkan punishment. Yang menang akan mendapatkan reward. Siap? Oke, siapkan tangannya. Hitam, hijau, 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 hitam. Oke. Dapat gak? Oke. Yang dapat berarti skornya 1. Yang menghindar berarti skornya 1. Oke, kita ke bagian yang kedua, ke babak yang kedua. Perhatikan, siapkan tangannya baik-baik. Hitam, hijau, 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 hijau. Oke. Bagaimana skornya? Sudah ada pemenangnya belum? Kalau sudah ada, ya silakan yang menang acungkan tangannya. Nanti dapat reward ya dari Bapak. Ada permen untuk Anda semuanya. Dan itu yang kalah. Yang kalah dapat hadiah permen, yang menang dapat hadiah coklat. Silakan nanti tukarkan ya setelahnya jam pembelajaran ini selesai. Terima kasih. Silakan kembali duduk ya. Ya. Saya kira untuk kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Ini terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak juga atas pekerjaan yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.